Ya, hai, Ibu. silakan masuk. Izin ya Bu. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan mau duduk di mana? Di sebelah sini aja Bu, boleh? Boleh. Izin ya Bu. Oke, sebelumnya kesini tadi naik apa? Aku bawa motor Ibu di Oh, depan. bawa motor. Iya. Dari mana? Kalau boleh tahu? Aku Depok. Jauh juga ya, macet Iya. gak tuh kalau di Depok? Wah, Depok ke Tangerang mah lumayan Ibu. Oke. Ada pembangunan segala macem. Iya. Oke, sebelumnya tahu tempat konseling ini dari mana? Nah, kebetulan nih Bu, jadi aku punya sahabat deket nih. Ya. Deket, kemarin dia konseling sama Ibu, si Diva. Oh, Diva. Iya. Iya. Nah, aku pusing banget tuh, aku bingung. Tadi pengen ke psikiater kan, udah Iya. pusing ya. Terus kata dia, udah konselor aja nih, aku punya yang bagus gitu. Nah, direkomendasi ini si Ibu gitu. Jadi saya datang ke sini dari si Diva Ibu gitu. Oke. Sebelum kita mulai konseling nih, kita berkenalan dulu lah kali ya, Oke. biar nanti ngobrolnya enak. Oke, siap. Oke, perkenalkan nama saya Maria Belina. Saya Billy Ibu. Oke, Billy. Jadi sebelumnya Billy ini udah mau dipanggil apa nih? Abang, Mas, atau kakak? Abang aja, Abang biar aja, enak ya. Bang Billy ya. Iya. Oke. Jadi Bang Billy sebenarnya udah pernah ngelakuin konseling belum sih Aduh, sebelum? belum Bu, makanya saya datang ke sini. Sebenarnya rada takut sih konseling itu gimana Ibu. Gitu. Oke, ya udah karena belum saya mau ngejelasin dulu ya. Jadi konseling itu sebenarnya gimana upaya konselor ini membantu mencari solusi atau membantu mencari solusi untuk permasalahan yang dialami nanti sama Bang Billy. Jadi tujuan dari konseling ini itu untuk mengentaskan caste menjadi cash. Kesa itu apa sih Bu? Caste itu kesehatan efektif sehari-hari yang terganggu. Oh. Jadi dientaskan menjadi kesehatan efektif sehari-hari. Oh iya. Ya kayak gitu. Terus di dalam konseling ini kita juga mengemban asas-asas nih Bang. Jadi itu ada 4 asas. Yang pertama itu asas kemandirian. Dan terakhir ada asas kesukarelaan. Jadi kan tadi Bang Billy datang ke sini dengan sukarela kan? Iya. Nggak ada paksaan nih dari manapun. Pengen sendiri nih di sini. Oke. Jadi saya juga mau memberitahu nih, jadi kita punya waktu sesi konseling. Jadi nanti kita konseling selama 45 menit. Ya, jadi kalau misalnya nanti serasa Bang Billy kurang gitu, nanti kita bisa ngadain pertemuan selanjutnya. Gitu. Oke. Mungkin alangkah baiknya sebelum kita memulai sesi konseling kita berdoa dulu kali ya biar nanti konselingnya lancar gitu. Ayo, berdoa dimulai. Oke, Bang Billy, boleh silakan diceritakan permasalahannya. Oke, jadi permasalahan saya tuh cukup membuat saya ngedown banget, Ibu. Pertama, dari 3 bulan yang lalu saya putus dari pacar saya yang sudah hampir selama 3 tahun saya pacaran. Nah, pacaran saya selama 3 tahun itu justru baik-baik. Saya ngalamin pacaran yang bener-bener pacaran, hidup saya lebih teratur. Cuman di 3 bulan terakhir itu Bu, saya ngerasa wah saya dibikin ngedown Bu, pokoknya sama dia Bu. Jadi setelah saya selidiki, mantan saya ini pacaran sama teman saya Bu. Itu yang membuat saya kayak waduh pikiran saya berantakan, mental saya down. Jadi ketika Bang Billy masih pacaran sama pacarnya Bang Billy udah pacaran sama temennya Bang Billy? Kayaknya begitu Bu, setelah saya selidiki dari selama 3 tahun itu nggak mungkin dong dia tiba-tiba langsung pacaran. Iya. Nah saya kepikiran di situ juga nih Bu, pokoknya pikiran saya ngedown semuanya. Wah saya pokoknya ngerasa kayak saya kehilangan diri saya gitu Bu. Nah untuk dari kejadian itu saya ngerasa saya udah bukan diri saya nih Bu. Saya mencoba, pokoknya poin utamanya itu saya pengen lupa dari dia gitu Bu. Saya udah cobain berbagai cara gitu Bu, kayak dengan kata teman-teman udah ya ikut gue seneng-seneng, akhirnya saya ikut mereka dugem, akhirnya saya minum minuman beralkohol untuk lupain dia supaya apa yang ada di pikiran saya cepet-cepet lupa gitu Bu. Itu bener-bener ngebuat saya ngedown banget sih Bu. Terus move on-nya itu sih Bu yang berat banget buat saya, soalnya selama 3 tahun saya ngerasa hubungan saya baik-baik aja gitu Bu. Saya ngerasa 3 tahun ini nggak perlu pikirin apa-apa lah, tapi ternyata pada akhirnya saya harus dihianatin gini Bu sama teman saya sendiri. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama Bang Billy, gimana tuh caranya
misalnya Bang Billy tuh tahu kok si mantannya Bang Billy ini bisa sama temannya Bang Billy, apa Bang Billy ngelihat pacarnya Bang Billy jalan sama temennya atau gimana? Oke, waktu itu ceritanya gini Bu, saya lagi nongkrong di kafe gitu Bu sama teman-teman SMA saya. Ketika di teman-teman SMA itu dia bilangnya mau tidur Bu, itu posisi jam 12 malam lah kurang lebih. Jam 12 malam itu dia bilangnya mau tidur. Saya nongkrong, tiba-tiba teman SMP saya yang lagi nongkrong di kafe sebelah bilang kalau misalnya dia tuh ngelihat pacar saya jalan sama teman saya sendiri Bu. Nah dari situ saya masih kayak dia kan tidur, saya masih denial lah kayak bohong lah dia tuh tidur. Tapi ternyata ada saya pulang, saya dapat notif kalau dia tuh ternyata kebangun. Nah biasanya itu ada pikiran-pikiran saya nongol tuh Bu. Pikiran-pikiran negatif Iya ya? betul, pikiran-pikiran negatif kayak nggak mungkin, nggak biasa dia bangun jam segini. Saya kan udah 3 tahun ya Bu pacaran sama dia, udah tahu dia bilang jam 3 subuh tuh kebangun. Nah justru dari situ saya mencoba menganalisis dari apa yang teman saya bilang dan yang mantan saya lakuin, tapi ternyata berkesinambungan Bu. Dia nggak biasa bangun jam 3 subuh, tapi dia bilangnya tadi teman saya nih bilang kalau dia tuh jalan sama teman saya. Nah itu saya jadi dari situ Bu saya tahu. Tapi setelah lama kelamaan akhirnya terungkap juga Bu, karena berawal dari saya ngebuka handphonenya dan saya ngeliat SG teman saya tuh ada sebuah kecocokan. Teman saya di tanggal 5 itu bikin snapgram dia dibeli sepatu. Nah di HP mantan saya di tanggal 5 itu dia ada foto di tempat sepatu, dia bilangnya mau nemenin mamanya. Oke, jadi cocok ya itu? Iya betul Bu, ada kecocokan itu. Akhirnya dia jujur Bu, tuh buat saya ngedown jujur Bu. Ya, terus karena kamu ngedown, terus kamu melakukan hal-hal yang iya betul Bu, yang tadi mabuk-mabukan. Saya bener-bener negatif banget Bu, saya jadi pulang gak teratur, saya jarang pulang ke rumah karena sekiranya kalau saya di rumah kepikiran gitu Bu, karena saya suka teleponan di rumah kan. Terus saya jadi kenal minum-minuman beralkohol untuk lupain dia. Saya pokoknya jarang di rumah Bu. Terus saya lebih seneng buat keluar gitu Bu, ngabisin waktu bareng teman-teman saya supaya dia tuh nggak ada di pikiran saya gitu Bu. Oke. Tapi saya mau tanya juga nih ke Bang Billy. Bang Billy tuh ada ngerasa gak sih sebenarnya hal itu tuh negatif yang Bang Billy lakuin, tapi Bang Billy juga ngerasa itu tuh bikin Bang Billy better gitu. Iya Bu, saya ngerasain itu Bu. Iya. Dari pertama yang saya rasain itu dari pulang pagi itu Bu, saya ngerasa jarang pulang gitu Bu. Saya ngerasa wah ternyata kalau nggak di rumah nggak kepikiran dia nih, saya ngerasa better nih pikiran saya. Tapi ternyata itu buruk juga buat saya Bu, karena saya jarang pulang, saya jarang makan, saya jarang mandi, saya jarang ketemu orang tua Bu, gitu Bu. Iya. Terus? Jadi untuk selanjutnya itu yang alkohol nih Bu. Iya. Alkohol sebelumnya saya jujur ya Bu, saya nggak pernah Bu minum alkohol, tapi teman-teman saya dari pengalaman teman-teman saya buat lupain masalah ke alkohol. Tapi benar pas saya minum, saya mabuk, saya nggak kepikiran apa-apa Bu. Tapi ketika saya sadar, ada aja pikiran untuk mantan saya datang ke pikiran saya gitu Bu. Di situ Bu. Jadi cara ngedistract Bang Billy buat nggak kepikiran matanya ini dengan cara minum alkohol. Minum alkohol sampai mabuk gitu. Tapi Bang Billy tahu kan kalau misalnya alkohol itu tidak baik untuk kesehatan. Itu dia justru akhirnya saya nyadar Bu, perut saya jadi buncit, terus saya ngerasa aduh pokoknya rusak banget deh kayaknya itu pencernaan gitu Bu. Banyaknya tadi ya Bu tentang negatif-negatif yang saya sudah ambil itu benar-benar berat banget Bu. Sebenarnya hal-hal yang udah saya lakuin tuh yang saya cuman pengen ketenangan gitu Bu, cuma pengen bisa move on. Udah poinnya di situ doang sih Bu. Sebenarnya kalau misalnya tadi kan kamu udah bilang ya Bang Billy, itu tuh dari kamu putus sama mantan kamu, terus mengakibatkan kamu jadi rusak banget lah. Nah, sebenarnya itu bisa diganti gitu. Mungkin Bang Billy bisa nanti cari-cari kegiatan gitu. Apa mungkin Bang Billy punya kegiatan lain selain? Jujur dari situ dulu saya punya kegiatan Bu, sama sebelum saya sama mantan saya itu saya punya banyak kegiatan. Kayak saya bermain motor gitu, jalan-jalan, saya suka main musik, saya suka nulis-nulis lagu. Justru semenjak saya pacaran, saya udah jarang ngelakuin itu Bu, karena saya fokusnya ke pacar saya. Tapi pas putus, saya belum nemu itu lagi tuh Bu. Gitu. Mungkin Bang Billy juga bisa balik ke kegiatan sebelumnya gitu kan, karena emang
buat ngebantu Bang Billy ini lupa gitu sama mantannya, atau kalau misalnya udah nggak bisa balik ke kegiatan sebelumnya, Bang Billy bisa cari-cari kegiatan lain, entah Bang Billy jalan-jalan sendiri gitu, membaca buku di mana, di taman kayak gitu, belajar untuk menerima kenyataan aja sih sebenarnya. Kalau emang ya people come and go gitu, jadi kita kalau misalnya kita kehilangan seseorang, ya udah harus diterima kenyataannya kayak gitu. Jadi mungkin saya mencoba coba ini kali ya Bu. Soalnya dulu sebelum punya mantan, saya kan yang tadi saya bilang Bu, saya suka motoran, saya suka nulis lagu, saya suka nyanyi. Itu benar-benar membuat saya, wah ternyata nggak kepikiran apa-apa gitu. Ternyata saya malah nemu pemikiran-pemikiran baru gitu Bu. Jadi saya dapat ide-ide baru kalau saya melakukan kegiatan-kegiatan itu Bu. Mungkin saya bakal ngelakuin kegiatan itu dulu sih Bu, kecil-kecilan, mencoba-coba lagi. Iya, boleh itu boleh dicoba gitu kan. Saya ngerasa kalau misalnya saya buka handphone nih Bu, saya selalu keinget Bu tentang mantan saya ini, dan bahkan saya tuh masih sering nge-stalk kayak mantan saya nih ngapain aja gitu sama teman saya, apakah ternyata mantan saya ini lebih bahagia kah sama teman saya. Itu saya selalu nge-stalk Bu, susah banget. Jadi keinginan saya buat masih ingin mencari tahu tuh masih ada gitu Bu. Oke, jadi sebenarnya Bang Billy ini Bang Billy, Bang Billy udah coba alternatif lain belum nih buat ngelupain mantannya Bang Billy? Sebenarnya saya udah ada niatan sih Bu. Iya. Justru dengan saya rasa pengen tahu itu kan, saya kalau nyari tahu nih, setelah saya tahu, wah sakit banget Bu. Itu membuat saya kayak sebaiknya nggak harus gue cari tahu nih, karena dari dampak yang udah Ibu bilang tadi itu kayak itu nggak baik juga kan buat Isak. Saya alternatif yang bakal saya lakuin, saya bakal mau mencoba ngeblok sosial medianya sih Bu, entah nomornya ataupun Instagramnya, supaya sekiranya rasa sakit itu nggak terus-terusan ada gitu Bu. Itu yang mau saya lakuin sih Bu, dari dampak kedua. Oke, tapi menurut Bang Billy itu bakal efektif gak nih buat kedepannya Bang Billy? Apa nanti cuman diblok berapa hari terus nanti dibuka lagi atau gimana? Menurut saya itu kayaknya bakal jadi hal paling efektif sih Bu buat ngelupain mantan saya. Soalnya saya pengen tahu gitu kan, awalnya saya malah nambah rasa sakit saya doang gitu Bu setelah saya stalk. Jadi menurut saya hal yang paling efektif buat ngelakuin mantan saya, coba nggak cari tahu dulu kali gitu ya Bu ya. Saya nggak mau cari tahu tentang mantan saya, dia lagi ngapain, saya mencoba bodo amat gitu ya Bu. Saya mencoba memblokir gitu sih Bu. Itu menurut saya bakal jadi cara yang paling efektif sih Bu buat saya, buat lupain mantan saya. Oke, jadi saya mau menyimpulkan nih dari permasalahan Bang Billy. Jadi awalnya Bang Billy ini karena putus sama pacarnya ketahuan pacaran sama temannya Bang Billy, terus Bang Billy jadi mabok-mabokan, terus ya gagal move on, terus jarang pulang ke rumah, terus juga tadi Bang Billy udah nemuin beberapa solusi alternatif lain, kayak mungkin Bang Billy tuh bisa cari kegiatan lain yang sebelumnya Bang Billy lakuin, motoran, terus menulis musik, terus juga kalau untuk ngelupain mantan, kan tadi Bang Billy bilang kalau misalnya Bang Billy selalu nyari penyakit lah gitu buat kepo sama dia gitu ya. Nah itu Bang Billy bisa blokir nomornya gitu biar nggak tahu lagi. Jadi itu aja dari permasalahan Bang Billy. Jujur saya udah sedikit nemuin solusi sih Bu. Saya udah nemuin solusi kayak ternyata selama ini saya harus ngeblok dia gitu Bu, supaya saya nggak nyari tahu. Gitu sih Bu. Kalau misalnya nanti Bang Billy masih ada yang ngeganjel nih pas ketika pulang, itu nanti kita bisa kontak-kontakan aja gitu buat pertemuan selanjutnya gitu. Terakhir saya mau tanya, skalanya berapa nih dari 1 sampai 10 untuk konseling hari ini? Menurut saya sudah 9 lah Bu. Saya udah nemuin solusi gitu, apa yang bakal saya lakuin ke depannya nih Bu, buat lebih baik. Alhamdulillah ya Bang, kalau kayak gitu ya Bang. Selanjutnya Bang Billy mau langsung pulang atau mau? Kebetulan saya sepertinya menemukan ide baru, kayaknya saya mau lanjut tulis lagu sih Bu, karena tadi. Iya, buat ngebantu Bang Billy itu juga ya. Betul. Yaudah, boleh saya antarkan? Boleh Bu. Terima kasih sebelumnya Ibu ya. Terima kasih ya.